Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, agar kita dapat sama-sama menyimak presentasi ini dan memperoleh insight sebanyak-banyaknya. Maka dari itu, izinkan saya, Fiona Ariela, selaku moderator dari kelompok 3 ini untuk memandu jalannya presentasi. Adapun presentasi yang kami bawakan yaitu mengenai lembaga kemasyarakatan. Nah, sebagai pengantar, adapun presentasi kelompok lembaga kemasyarakatan ini kami kerjakan guna memenuhi tugas sosiologi yang diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Muhammad SOS MSI dan Ibu Andi Nurlela SOS MSI, serta guna membagi pengetahuan dengan teman-teman seperti apa itu sebenarnya lembaga kemasyarakatan. Nah, presentasi ini dibawakan oleh anggota kelompok yang kece dan seru nih teman-teman. Adapun anggotanya yaitu Rehana Zakira Edi, Kanita Arika Akbar, Andrian Susanto, dan saya sendiri Fiona Ariela Berperangin-Angin. Adapun poin bahasan yang akan kami paparkan pada presentasi kali ini yaitu mengenai pendahuluan, pembahasan di mana ada definisi, fungsi, ciri-ciri dan contoh, isu dan solusi, dan terakhir penutup yang berupa kesimpulan. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, ada baiknya kita mendengarkan pendahuluan materi ini terlebih dahulu oleh Saudara Andrian. Kepada Andrian, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Jadi teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi mengetahui tentang lembaga kemasyarakatan, jadi kita itu sebagai makhluk sosial, tentunya manusia yang hidup bermasyarakat, dalam membentuk suatu masyarakat yang terarah, tidak menyimpang dan sesuai dengan tatanan hidup, sesuai dengan adat dan aturan yang berlaku, maka dalam beraktivitas itu kita perlu suatu aturan yang berisi nilai dan juga norma. Aturan mengenai nilai dan norma-norma yang berada dalam masyarakat dan tentunya mengatur segala aktivitas disebut dengan lembaga kemasyarakatan. Nah teman-teman, lembaga kemasyarakatan ini mempunyai peran penting dalam kehidupan. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar diperoleh keteraturan dan integrasi dalam masyarakat. Wah, setelah mendengarkan pendahuluan dari Saudara Andrian tadi, saya yakin teman-teman sekalian sudah tidak sabar agar kita langsung masuk kepada inti materi, bukan? Untuk itu, definisi dan fungsi dari lembaga kemasyarakatan ini akan dijelaskan oleh Saudara Kanita. Kepada Kanita, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Sekarang saya Kanita Arika akan menjelaskan mengenai definisi lembaga kemasyarakatan. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu, kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum melangkah lebih lanjut, kita ada baiknya mengenal dulu dong siapa sih atau apa sih itu lembaga kemasyarakatan. Nah, definisi lembaga kemasyarakatan itu telah didefinisikan oleh banyak sosiolog dari berbagai sudut pandang. Misalnya Robert McClaver dan Charles Page yang mengartikan lembaga kemasyarakatan sebagai tata cara atau prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang berkelompok dalam suatu kelompok kemasyarakatan yang dinamakan dengan asosiasi. Nah, selain itu ada pula Leopold von Weiss dan Howard Becker yang mendefinisikan lembaga kemasyarakatan dari sudut fungsi, yaitu sebagai suatu jaringan proses-proses hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia yang berfungsi untuk memelihara hubungan-hubungan tersebut serta pola-polanya sesuai dengan kepentingan-kepentingan manusia dan kelompoknya. Selain itu, ada pula dari sudut pandang kebudayaan yang dijelaskan oleh Samar, bahwa lembaga kemasyarakatan adalah perbuatan, cita-cita, dan perlengkapan kebudayaan bersifat kekal serta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Di Indonesia sendiri ada berbagai istilah lain untuk menggambarkan lembaga kemasyarakatan, misalnya peranata sosial. Hal ini juga sesuai dengan apa yang didefinisikan oleh Kunchara Ningrat, bahwa peranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Selain peranata sosial, ada juga loh istilah lembaga sosial untuk menggantikan istilah lembaga kemasyarakatan. Nah, setelah kalian mengenal dengan definisi dari lembaga kemasyarakatan, ada baiknya kita juga mengenal dengan fungsi lembaga kemasyarakatan, teman-teman. Jadi secara umum ada 3 fungsi dari lembaga kemasyarakatan. Yang pertama adalah pedoman dalam bertingkah laku dalam menghadapi masalah dalam masyarakat.
terutama menyangkut kebutuhan pokok. Yang kedua adalah menjaga keutuhan masyarakat, dan yang ketiga adalah sebagai pedoman sistem pengendalian sosial masyarakat. Jadi ketiga fungsi ini tuh saling berkaitan teman-teman, mereka saling sejalan satu sama lain. Kita ambil contoh lembaga kemasyarakatan di bidang hukum atau lembaga hukum. Jadi lembaga hukum ini kan mengeluarkan undang-undang teman-teman. Undang-undang inilah yang dianggap sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Kita ambil contoh Undang-Undang ITE deh teman-teman. Undang-Undang ITE ini kan secara umum mengatur sistem bermedia sosial masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang ITE ini, masyarakat jadi tahu apa yang boleh dan tidak boleh diunggah di media sosial. Lalu, hal ini juga sejalan dengan fungsi lembaga hukum itu dalam menjaga keutuhan masyarakat. Dalam kasus ini, menjaga keutuhan masyarakat di bidang media sosial. Dengan adanya aturan atau pedoman mengenai apa yang boleh dan tidak boleh diunggah, masyarakat jadi terminimalisir dengan paparan hoax, jadi terminimalisir dengan paparan hate speech, jadi terminimalisir dengan paparan cyberbullying, dan sebagainya. Nah, ini juga sebagai pedoman sistem pengendalian sosial di masyarakat. Jadi, Undang-Undang ITE ini mengendalikan apa yang boleh dan tidak boleh diunggah oleh masyarakat. Jadi, seperti itu teman-teman fungsi lembaga kemasyarakatan. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Wah, terima kasih Kanita atas pemaparannya. Selanjutnya, kita masuk kepada ciri-ciri dari lembaga kemasyarakatan serta contohnya yang akan dibawakan oleh Saudara Andrian. Kepada Andrian, saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya mengenai ciri-ciri umum yang dimiliki oleh lembaga kemasyarakatan. Jadi, yang pertama itu, suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi, pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Yang kedua itu, suatu tingkat kekekalan tertentu. Yang ketiga, memiliki satu atau beberapa tujuan tertentu. Yang keempat, memiliki alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Yang kelima, pada umumnya itu memiliki lambang. Dan yang terakhir, memiliki suatu tradisi baik tertulis maupun tidak tertulis. Sebagai contoh lembaga kemasyarakatan itu teman-teman, ada beberapa. Pada slide ini kami menuangkan 6 contoh dari lembaga kemasyarakatan. Yang pertama itu adalah keluarga. Yang kedua universitas. Ketiga sekolah. Selanjutnya lembaga hukum, misalnya kejaksaan, pengadilan, dan lain-lain sebagainya. Perusahaan dagang dan lembaga agama. Nah, ini merupakan lembaga kemasyarakatan teman-teman, karena ini tuh berisi aturan-aturan, berisi pola-pola perilaku, dan berisi norma-norma yang mengatur dalam suatu masyarakat ataupun dalam suatu lembaga. Makanya ini merupakan contoh dari lembaga kemasyarakatan. Terima kasih Andrian atas pemaparannya. Ternyata keluarga juga merupakan contoh dari lembaga kemasyarakatan ya teman-teman. Apa teman-teman sadar bahwa ternyata ada juga loh isu terkait dari lembaga kemasyarakatan ini? Oleh karenanya, untuk isu dan solusi dari lembaga kemasyarakatan akan dijelaskan oleh Saudari Raihana. Kepada Raihana, saya persilahkan. Oke, selanjutnya pembahasan mengenai isu nih teman-teman. Nah, kelompok kami mengangkat isu terkait sebuah yayasan yang mengaku sebagai lembaga sosial masyarakat, yaitu Sham Organizer. Jadi gini teman-teman, pada bulan April 2021, Densus 88 melakukan penggeledahan pada kantor Sham Organizer yang berada di Yogyakarta. Pada penggeledahan tersebut, ditemukan bukti bahwa yayasan ini kerap kali melakukan penggalangan dana dengan membawa isu konflik Palestina dan Suriah. Dan ternyata yang mengejutkan, ditemukan pula bukti yang menunjukkan bahwa dana yang mereka peroleh dialirkan kepada kelompok teroris Jamaah Islamiyah. Dilansir dari tirto.id, Sham Organizer telah berdiri sejak 2013 dan memiliki kantor cabang di 21 kota di Indonesia. Wah, kebayang ya teman-teman, udah berapa banyak dana yang mereka kumpulkan dan alirkan kepada kelompok teroris Jamaah Islamiyah.
Dan gimana bisa? Yayasan yang telah melakukan penyelewengan ini baru digeledah setelah lebih dari 7 tahun berdiri dan memiliki cabang di 21 kota. Tapi kita sama-sama tahu kan, kalau waktu tidak bisa diputar kembali. Sehingga kelompok kami menawarkan solusi. Tentunya, kelompok kami menawarkan solusi atas isu kasus sham organizer. Nah, ada 2 nih teman-teman. Yang pertama, untuk kasus sham organizer, perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan penanganan secara serius menggunakan hukum-hukum yang telah berlaku di Indonesia. Kemudian yang kedua, berbagai unsur pemerintahan sebaiknya lebih meningkatkan koordinasi dan melakukan pengamatan tanpa harus menunggu laporan. Jika dalam pemeriksaannya terdapat hal-hal yang mencurigakan, sesegera mungkin untuk ditindaklanjuti, sehingga nggak ada lagi tuh kasus penyelewengan yang terjadi selama bertahun-tahun. Nah, itu saja yang saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari materi kali ini. Adapun kesimpulannya yaitu, lembaga kemasyarakatan mempunyai peran penting dalam kehidupan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, agar diperoleh keteraturan dan integrasi dalam masyarakat. Karena di Indonesia belum ada kesepakatan yang konkret untuk mendefinisikan social institution, maka lembaga kemasyarakatan di Indonesia juga bisa disebut dengan perangkat sosial. Adapun fungsi dari lembaga sosial ini yaitu sebagai pedoman dalam bertingkah laku, menjaga keutuhan masyarakat, serta sebagai pedoman sistem pengendalian sosial di masyarakat. Sedangkan ciri-cirinya yaitu merupakan suatu organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku, suatu tingkat kekekalan tertentu, memiliki satu atau beberapa tujuan, memiliki alat-alat perlengkapan, memiliki lambang opsional, dan memiliki suatu tradisi. Terkait contoh dari lembaga kemasyarakatan sendiri, ada keluarga, universitas, sekolah, lembaga hukum, perusahaan dagang, dan lembaga agama. Terkait dari beberapa isu yang ada tentang permasalahan kelembagaan ini, salah satu solusi yang dapat digunakan untuk memperbaiki isunya ialah meningkatkan koordinasi dan melakukan pengamatan secara mandiri tanpa harus menunggu laporan. Adapun referensi yang kami gunakan untuk melengkapi materi ini dapat teman-teman lihat pada layar teman-teman sekalian. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung presentasi nih teman-teman. Semoga dengan menyimak presentasi kami, teman-teman menjadi lebih memahami seperti apa itu sesungguhnya lembaga kemasyarakatan. Saya selaku moderator dari kelompok lembaga kemasyarakatan mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian teman-teman selama jalannya presentasi. Kami juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan penggunaan kata, dan jangan lupa like video ini serta subscribe channelnya ya. Terima kasih semuanya.